Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Kami percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada tetap dalam lindungan Tuhan. Sore hari ini kita mau beribadah menyembah Tuhan. Dimanapun berada mari kita satukan hati kita bersepakat berdoa bersama. Kita tundukkan kepala. Bapa mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Sore hari ini kami kembali menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Engkau layakkan setiap kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu. Kami mau bersungguh-sungguh Tuhan. Kami mau buka hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Inilah persembahan setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Panggil namanya Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan. Kami panggil nama-Mu Bapa. Bapa, dari dalam hati kami Tuhan, ku berterima kasih semuanya karena-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur-Mu,
besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku bagimu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Buat hari yang Kau beri, dan habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah Tuhan terlambat pertolongan-Mu, terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kami mau naikkan syukurku hanya bagi-Mu Yesus, sebab Engkau baik Tuhan. Kami bermazmur bagi nama-Mu Yesus, yang layak tuh disembah. Biar hati ini menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, sebab Kau yang layak tuh disembah. Oh haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu Yesus. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. Haleluya, semua karena-Mu, hanya karena-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu Tuhan. Oh, hanya bagi-Mu Yesus. Biar hanya untuk-Mu Tuhan segala pujian dan sembah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur hanya untuk bagimu, Raja di atas segala raja. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dengan segenap hati katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, hanya bagi-Mu, Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya Tuhan, selama-lamanya. Oh, bagi Dia biar segala pujian, hormat hanya untuk bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya tanpa melihat Tuhan, berkat-Mu selalu baru setiap bagi kami Tuhan. Haleluya, sekali lagi kami mau mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sanggup menyediakan segala yang kami butuhkan. Haleluya. Bersama katakan, tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam. Katakan dengan imanmu, semua disediakannya bagi yang bebas. Dia sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Dengan percaya kami katakan, Tuhan, bagi yang mengasihi Dia, Kau sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Benar Tuhan, kuasa-Mu selalu sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Kau yang menyediakan Tuhan. Haleluya, bagi yang mengasihi, sebab Engkau sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa
kuasanya tak berubah. Haleluya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara. Apa yang mustahil bagi setiap kami Tuhan, itu mungkin bagi-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan tetap memegang Engkau Tuhan. Kami percaya kami tetap ada dalam kendali-Mu Yesus. Saat ku tak mengerti jalan, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Hanya padamu, hanya padamu. Dari awal pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Mari kau yang percaya katakan dengan segenap hatimu. Jaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
kepada hambanya dipersilahkan. Salam saudaraku, para pemirsa. Renungan Tuhan petang ini kami ambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Namun akan kami bacakan di sini 4 ayat saja, yaitu ayat 14 sampai dengan 17. Nanti saudara di rumah bisa membaca lengkap satu perikop ini, di mana membicarakan tentang perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dari nas yang kita baca ini, saudaraku, kami menyusun tema sebagai berikut. Sudahkah pedang roh selalu terpegang di tangan kita? Sudahkah pedang roh selalu terpegang di tangan kita? Kalau sudah kita memperkatakan pedang, jelas tersirat di dalamnya ada peperangan. Dan di sini peperangan rohani. Itu. Nah, untuk kita masuk kepada 3 hal yang harus kita pahami, lebih dulu saya adakan pendekatan di mana posisi pedang di samping yang lain, karena ini perlengkapan senjata perang rohani. Kami lihat, saudara lihat sebelah kiri saya ini laskar Romawi, tentara Romawi, karena memang Alkitab ini ditulis pada waktu itu memang dia mengambil ilustrasi gambaran dari laskar atau tentara Romawi itu. Kita lihat mulai dari kepala sampai ke bawah. Dia memakai ketopong untuk menutup kepalanya. Nah, kita tarik langsung secara rohani, kita pakai ketopong keselamatan. Dia kita pakai di sini. Mengapa kita pakai di sini? Kepala ini, pikiran ini medan perang, saudaraku. Di mana hal baik, hal jahat, positif, negatif, semua masuk semua di sini. Yang memakai indera-indera ini sebagai pintu masuk. Karena itu ini diberikan ketopong keselamatan. Karena hanya di dalam keselamatan, di dalam Yesus, segala sesuatu itu bisa diatur. Medan perang pikiran bisa diatur. Kalau nanti bisa sesuai pikiran Kristus, manusia rohani ini bisa baik seturut firman Tuhan. Dari kepala dia pakai baju sirah. Ini dari tembaga. Sehingga kalau ada senjata-senjata mengena, dia tidak akan sampai tembus ke daging karena ini tembaga. Kita tarik secara rohani, ini baju sirah keadilan. Keadilan yang benar hanya di dalam Yesus. Dia pakai ikat pinggang. Ikat pinggang peranannya supaya waktu berpakaian ini tepat. Dia tidak kedodoran kalau dipakai ikat pinggang. Sehingga kalau tentara ini lari kemana dia tersungkur. Dia tidak akan diganggu oleh bajunya yang kedodoran. Karena sudah diikat dengan pinggangnya ini. Juga di samping untuk mengikat supaya bisa praktis, tidak mengganggu di dalam dia berperang. Ikat pinggang ini juga untuk menempatkan pedang itu. Secara rohani, ikat pinggang ini ikat pinggang kebenaran. Kalau kita mengenakan kebenaran, kebenaran apa? Kebenaran itu Yesus Kristus sendiri, kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan, itu kebenaran. Dan kalau kita kenakan, kita hidup di dalam terikat oleh kebenaran di dalam nama Yesus. Hidup kita baik, manusia kita baik. Seturut isi hati Tuhan harus melakukan apa? Dia juga pegang perisai. Perisai untuk menangkis. Jadi tentara Romawi itu perisainya tebal, saudara. Dia memang dari
baja, dari besi, lalu diberi kain tebal. Kalau dia mau berperang, perisai ini harus direndam di air. Setelah akan maju perang baru diambil supaya tetap basah. Perisai ini basah sehingga kalau ada panah api dari musuh, dia kena perisai langsung padam. Makanya tadi katakan di dalam rohani perlengkapan ini perisai iman. Perisai iman, iman di dalam Yesus ini bisa memadamkan panah-panah api si jahat. Dan dia juga berkasutkan, pakai kasut. Jangan punya pikiran kalau kasut itu kaos kaki. Kasut itu sepatu. Sepatunya dia tuh tebal. Supaya kalau menginjak hal-hal yang yang keras, dia tidak akan kena ke kakinya karena sepatu tebal. Kalau kita tarik ke rohani, perlengkapan rohani, kita berkasutkan Injil untuk kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam kondisi apapun, nyaman tidak nyaman, kita wajib untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini amanat agung yang harus kita lakukan. Nah, di mana sekarang posisi pedangnya? Laskar Romawi ini, dia pegang pedang. Dia berperang jelas dipegang. Pedangnya dipegang. Kalau semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki tadi, semuanya itu untuk bertahan. Hanya satu yang untuk menyerang. Senjatanya, yaitu pedang. Tetap ini bersinergi. Yang lain perlengkapan untuk bertahan, pedangnya untuk menyerang. Di dalam rohani, pedang roh ini dikatakan tadi di Efesus 6 ayat 17. Pedang roh itu firman Allah. Karena itu saudara, kita masuk. Apa yang harus kita lakukan? Agar pedang roh firman Allah itu selalu terpegang di tangan kita. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, memahami fungsi firman Allah dalam kehidupan orang percaya. Di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga firman ini menuntun, memberi terang. Sehingga kalau firman ini ada, dia bagai pelita, bagai terang. Ini kita tidak bisa untuk jatuh, tidak bisa tergelincir. Di depan ada apa hambatan, kita tahu, langsung kita bisa menghindar. Jadi firman Tuhan fungsinya untuk menuntun kehidupan kita sehari-hari. Sebagai solusi untuk menghadapi tantangan. Juga di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhan itu ada 4 hal yang tertulis di 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Untuk mengajar. Kita yang dulu gak bisa. Karena kita merenungkan firman. Mendapat pengajaran-pengajaran firman. Kita menjadi mengerti. Oh, ini pengajaran yang benar. Ini firman yang benar. Harus kita ikuti. Yang gak baik kita tinggalkan. Karena juga untuk menyatakan kesalahan. Sehingga yang salah melalui kita belajar firman ini. Kita bisa tahu. Oh, ini kesalahan. Dan untuk memperbaiki kelakuan juga. Dengan kita merenungkan, tahu fungsi firman ini untuk memperbaiki kesalahan kita. Sehingga kita akan tahu, oh ini tidak benar. Ini harus kita lakukan, kita perbaiki. Semuanya ada. Dan juga untuk mendidik kita kepada kebenaran. Kebenaran di dalam Yesus. Jadi firman Tuhan ini sudah cukup untuk menuntun, membawa kita hidup di dalam kehidupan itu. Tidak perlu yang lain. Dan di dalam peperangan, waktu fungsi firman Tuhan ini sebagai senjata. Firman yang ampuh itu di dalam peperangan hanya firman Tuhan. Senjata yang ampuh di dalam peperangan hanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengandung kuasa. Yang kedua,
Setelah kita tahu fungsi firman Tuhan untuk hidup kita sehari-hari, yang kedua apa? Kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Kalau kita ini merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Janji Tuhan itu, berbahagialah orang yang merenungkan firman-Nya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Indah loh saudara. Kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, itu janji Tuhan. Apa saja yang kita lakukan, itu pasti berhasil saudara. Namun di dalam kita merenungkan firman Tuhan, harus ada kedisiplinan. Perlu disiplin, baik waktunya, baik caranya, perlu disiplin. Dan saya yakin saudaraku semua para pemirsa pasti setiap hari merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Sedikit kesaksian dari kami. Kami punya grup baca firman Tuhan setiap hari. Ini masuk tahun kedua. Kita sepakat setiap hari baca 4 pasal. Dan setelah baca harus laporan di grup itu dan begitu. Dan tahun kedua dilengkapi tidak hanya membaca, tetapi ada yang ditayangkan juga untuk Alkitab yang bersuara. Jadi lebih semangat lagi kami membaca firman Tuhan tiap hari. Yaitu untuk selain membaca Alkitab, ada suaranya juga yang diperdengarkan. Ini lebih semangat. Ini karena ini perlu sekali saudara untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu perlu dan saya yakin saudara pemirsa sudah masuk di dalam merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan di dalam peperangan, firman Tuhan yang terus kita baca setiap hari itu, ini bagai senjata perang. Ini kita mengumpulkan senjata-senjata perang. Mengumpulkan firman-firman yang kita perlukan nanti waktu kita peperangan. Karena apa saudara? Peperangan rohani tidak bisa dirancang. Kapan terjadi, kapan tidak. Kita orang percaya. Orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan kita. Sadar tidak sadar. Mengerti tidak mengerti. Percaya tidak percaya. Menerima bahkan menolak sekalipun adanya peperangan rohani. Peperangan itu tetap ada. Bahkan iblis pasukannya senang musuh itu untuk menyerang orang yang tidak percaya. Karena itu di Efesus 6 ayat 12 dikatakan perjuangan kita bukan darah dan daging. Tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Itu kerajaan kegelapan. Itu musuh kita juga di samping yang lain. Jadi di sini waktu kita membaca firman Tuhan setiap hari, ini kita mengumpulkan senjata-senjata itu. Waktu ada serangan, kita langsung senjata itu kita perkatakan. Karena itu yang ketiga, memperkatakan firman Tuhan dengan iman. Memperkatakan firman Tuhan dengan iman. Di Lukas 4 ayat 32, Lukas 4 ayat 32, mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab perkataannya penuh kuasa. Siapa yang dimaksud perkataannya? Pengajarannya. Karena pengajaran Yesus sendiri. Perkataan Yesus itu penuh kuasa. Firman itu penuh kuasa kalau sudah menjadi rema. Karena itu kita setiap hari baca. Supaya firman yang tertulis di Alkitab sebagai logos. Menjadi rema setelah kita perkatakan. Perkatakan firman Tuhan dengan iman. Minta pimpinan Roh Kudus. Dan kita harus yakin kalau firman Tuhan itu mengandung kuasa. Diteguhkan di dalam Markus 9 ayat 23b. Markus 9 ayat 23b itu dikatakan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang berkata Yesus sendiri. Jawab Yesus. Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau kita termasuk golongan orang percaya. Yang mempercayai firman Tuhan itu penuh kuasa. Secara dimensi 3. Tidak mungkin mustahil ini. Tapi ini firman
kita perkatakan, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita perkatakan dengan iman. Artinya kita dari yang nalar pikir ini, kita masuk kepada kawasan dimensi 4. Masuk di dalam supranaturalnya Tuhan. Di dalam supranaturalnya Tuhan, ini ada mujizat, kuasa firman luar biasa. Ada pertolongan yang ajaib, yang tidak terpikirkan oleh nalar kita. Ini. Karena itu, berbahagialah kita yang mempunyai termasuk bilangan orang yang mempercayai tentang adanya supranatural di dalam Tuhan. Supranatural di dalam Tuhan. Dimensi 4-nya Tuhan. Ini sebenarnya menguasai dimensi 3. Menguasai pikiran kita, jiwa kita, perasaan kita, kehendak kita. Diteguhkan lagi saudara. Markus 9 ayat 25. Markus 9 ayat 25 ya. Ini juga Yesus sendiri yang bersabda. Ia yang dimaksud Yesus, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ini Yesus menghardik roh bisu tuli pada anak, di mana dia kalau manifestasi, kalau sekarang anak yang kena ayan itu, kena epilepsi, nanti ke air, ke api sangat bahaya. Nah, ini dia ada roh bisu tuli dihardik oleh Tuhan Yesus. Dan langsung sembuh anak itu. Kita pengikutnya, umat pilihannya dapat melakukan ini dalam nama Yesus. Sehingga kalau kita memperkatakan, kita melayani orang, ada sesuatu orang mau bunuh diri, orang depresi, orang gila, kita gak perlu takut. Kita katakan dalam nama Yesus, hai roh bunuh diri, hai roh pembunuh, hai roh depresi, keluar dari orang ini dan jangan kembali lagi. Dan itu terjadi karena kita memperkatakan firman dengan iman di dalam pimpinan Roh Kudus. Luar biasa saudara. Karena itu di dalam renungan sore ini akan saya tutup juga dengan satu kesaksian saudara. Kesaksiannya saya akan bacakan. Jadi memang ada seorang ibu, kalau tadi pagi saya menyaksikan tentang juga mujizat Tuhan, petang ini juga saya saksikan kesaksian seorang ibu yang dia sudah divonis kanker kanan kiri, tapi dia memperkatakan firman dan setelah periksa lagi dia dinyatakan sero kanker. Saya bacakan saudara kesaksiannya ya. Kesaksian seorang ibu ini. Minggu pertama Januari 2020, saya merasa ada benjolan di payudara kiri. Malam hari, yaitu hari Rebo, pas doa malam didoakan tim. Hari berikutnya periksa ke dokter bedah, melakukan USG, uji lab, dan ronsen. Hasil menunjukkan saya kena kanker payudara. Yang kanan 3 cm, yang kiri 2 cm. Terus periksa ke dokter penyakit dalam, disarankan operasi dan dijadwal operasi Senin tanggal 3 Februari. Tapi seorang ibu bilang, jangan pernah terlintas di pikiranmu dioperasi dokter manusia. Imanmu harus ada bahwa kamu dioperasi Tuhan Yesus. Tanggal 4 Februari saya ke rumah sakit onkologi Surabaya ditangani oleh dokter Aryo. Setelah melakukan tes mamografi yang panjang dinyatakan bahwa saya sero kanker. Haleluya. Tangan Tuhan yang sudah mengoperasi kanker payudara saya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Itu dikirim di WA saya saudara. Sampai hasilnya USG-nya, hasilnya di Surabaya semua ada saudara. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu
selain juru selamat kita, dia luar biasa. Penolong yang ajaib, penasehat yang agung, penyembuh yang luar biasa, tabib yang agung, dokter yang luar biasa. Karena itu untuk mengakhiri, mari kita berdoa. Bagi saudara yang menghadapi masalah, saudara yang mengalami tekanan, saudara yang ada sakit penyakit, tanya kepada Tuhan, sakitku ini apa? Kalau Tuhan sudah beritahu melalui Roh Kudus-Nya, kita bisa. Oh, kita tidak dilarang pergi ke dokter manusia. Wong itu kepanjangan tangan Tuhan. Tetapi kita prioritaskan mengakui Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami sehati, sepakat berdoa buat para pemirsa yang saat ini menghadapi sakit penyakit. Dalam nama Yesus, jamah mereka dengan caramu sendiri Tuhan. Sembuhkan mereka, operasi mereka Tuhan. Berikan mujizat-Mu kepada mereka. Kami hanya dapat melakukan yang dapat kami lakukan. Selebihnya Tuhan yang akan beracara dengan otoritasnya. Tuhan akan menjamah para pemirsa ini dengan segala apa yang dihadapi. Tekanan-tekanan, ketakutan, apapun. Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar dengan caramu yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya firman ini terus Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa. Bersafaat buat bangsa dan negara. Kami berdoa buat Presiden Pak Jokowi. Tuhan, berikan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus, roh hikmat pewahyuan mengalir kepada Bapak Jokowi. Mengalir menjamah pikirannya, perasaannya, kemauannya. Sehingga beliau di dalam mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah untuk negara dan bangsa. Semuanya karena hikmat pewahyuan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Juga berikan roh belas kasihan-Mu kepada para pemimpin-pemimpin di Indonesia ini. Tuhan, supaya mereka yang membantu Bapak Jokowi, mulai dari di pemerintahan pusat, di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan sampai RW, RT, beracara dengan roh belas kasihan-Mu. Pulihkan ekonomi Indonesia. Pulihkan dengan caramu sendiri Tuhan. Engkau yang akan memberikan hikmat kepada para pemimpin untuk melakukan seturut kehendak-Mu, seturut tuntunan-Mu. Sehingga ekonomi di Indonesia pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami semua mengangkat tangan kami. Memanifestasikan menerima berkat-Mu. Saudaraku yang kekasih, dengan otoritas dari yang maha tinggi. Terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.